Pemirsa, kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia seorang santri di Pondok Gontor, Ponorogo ini terus bergulir. Dua tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka atau juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan juga pengembangan kasus ini masih terus dilakukan. Apakah mungkin ada tersangka baru? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Polres Ponorogo mendalami dugaan rekayasa surat kematian santri AM yang dikeluarkan Rumah Sakit Gontor dengan memeriksa sejumlah tenaga kesehatan setempat. Upaya untuk mengungkap kasus dugaan kekerasan yang terjadi di Ponpes Modern Darussalam Gontor oleh pihak kepolisian masih terus berlanjut. Setelah menetapkan dua santri senior sebagai tersangka, polisi kini mulai mengusut dugaan rekayasa surat kematian yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Gontor. Menurut Kapolres AKBP Catur Cahyono Wibowo, semua yang terkait dengan surat tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Namun demikian, pihaknya belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut lantaran masih fokus menyelesaikan kasus dugaan kekerasan itu. Sementara itu, juru bicara pihak Gontor dalam perkara ini menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian dan pihak Gontor mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan santri tewas, keluarga minta Ponpes untuk diusut. Dan sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Ibu Soimah selaku ibu korban dari AM atau Albar Mahdi. Selamat siang, Ibu Soimah. Selamat siang, Ibu Soimah. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ibu. Sama-sama, Mbak. Dan juga sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Wian Kristianto selaku ahli hukum pidana FH Ubaya. Selamat siang, Pak Wian. Selamat siang, Fatma. Saya ke Ibu Soimah terlebih dahulu. Ibu Soimah, sebelumnya saya mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap apa yang terjadi yang menimpa Ananda Albar. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Saat ini sudah ditetapkan dua tersangka ini, Bu. Sudah ketahuan sejak sekian lama dari bulan Agustus hingga September ini akhirnya ada titik terang. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada pihak kepolisian yang nantinya juga akan bergabung bersama kami? Sebelumnya terima kasih atas kinerja aparat kepolisian Polres Ponorogo yang sudah menetapkan pelaku menjadi tersangka. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini, ingin tahu siapa pelakunya. Setelah sekian lama menunggu, ternyata pihak kepolisian cepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi bersama keluarga, gitu, Mbak. Baik, Bu Soimah, hingga saat ini apakah Anda masih merasakan kesulitan begitu untuk menuntut keadilan? Sampai detik ini mungkin keadilan bisa baru saya rasakan, gitu, Mbak. Sebelum-sebelumnya saya sulit mendapatkan keadilan, mungkin karena tidak terekspos dan tidak terekspos luas, jadi kesulitan. Tapi setelah terekspos, alhamdulillah, Mbak, banyak support dan dukungan dari semua pihak untuk mengungkapkan permasalahan ini, Mbak. Bu Soimah, bisa diceritakan kembali jika kita flashback begitu di tanggal 23 Agustus saat jenazah diantar ke rumah di Palembang, sebenarnya keadaannya seperti apa dan apa yang diungkapkan oleh Ponpes kepada Ibu saat itu? Ketika jenazah datang ke Palembang, Mbak, oleh perwakilan pihak Gontor di halayak ramai, Mbak, disampaikan bahwa anak saya itu meninggal karena kelelahan, jatuh di dapur, Mbak, dan sebelumnya ditelepon jatuh di kamar mandi, Mbak, begitu.
di halayak ramai. Tetapi karena saya mendengar ada cerita-cerita dari wali santri bahwa tidak demikian, akhirnya saya ada wali santri yang mengatakan bahwa tidak demikian ceritanya. Tolong sampaikan sama Uminya Albar bahwa ada tindak kekerasan yang dialami oleh anaknya begitu. Makanya saya pas mendengar itu, Mbak, saya ingin minta peti mayat anak saya dibuka gitu, Mbak. Oke. Dan saat itu Anda melapor kepada salah satu pengacara yakni Hotman Paris dan kasusnya viral sehingga bisa didengar dan pondok pesantren juga meminta maaf dan satu persatu mulai dibuka begitu ya Bu ya? Iya, Mbak. Sebelum itu sampai ke Hotman Paris, Mbak, saya menunggu selama 13 hari, Mbak. Saya menunggu 13 hari untuk ada respon dari pihak pondok, tetapi tidak ada respon, Mbak. Makanya saya memberanikan diri untuk datang ke Bang Hotman Paris, Mbak. Oke. Dan akhirnya terbuka mulai satu persatu ini sudah mulai terbuka. Baik Ibu Soimah, saya ada AKBP Catur Cahyono Wibowo selaku Kapolres Ponorogo yang saat ini juga sudah tergabung bersama kami. Selamat siang, Pak Catur. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Catur, saat ini sudah hadir Ibu korban Ahmad Albar Mahdi, maksud kami Albar Mahdi, dan juga ada ahli hukum pidana FH Ubaya Wian Kristianto. Saya langsung saja ke topiknya, Pak Catur. Saat ini sudah ditetapkan 2 tersangka. Apakah dimungkinkan ada tersangka yang lain yang akan dikembangkan oleh pihak kepolisian? Baik, sebelumnya kami sapa dulu, Mbak. Makasih, Mbak, untuk waktu yang diberikan ini, dan juga kami mengucapkan salam juga buat Ibu bisa ikut di acara ini. Untuk penetapan tersangka juga sampai hari ini saya masih Polres sudah menetapkan 2 tersangka, dan hari ini tadi pagi kami juga melaksanakan rekonstruksi yang sebelumnya masih dalam tahapan pra-rekonstruksi, dan hari ini kami melaksanakan rekonstruksi juga berdampingan dengan JPU, dan alhamdulillah tadi juga ada beberapa adegan yang belum lengkap di pra-rekonstruksi, dan di rekonstruksi ini menjadi lengkap, ya, di mana ada satu adegan yang memang dilakukan oleh 4 orang, waktu pra kemarin dilakukan oleh 3 orang, dalam artian di sini waktu mengangkat korban ke beca. Jadi menjadi lengkap dengan rekonstruksi yang dilakukan hari ini, Pak. Apa pengakuan dari para tersangka sendiri sehingga bisa menganiaya korban? Kalau pengakuan yang pasti sudah dilakukan tindak kekerasan tersebut, Mbak. Kalau secara lengkap detailnya itu masuk ke materi penyidikan, Mbak, yang pasti sudah dilakukan oleh para pelaku ini, para tersangka ini secara bersama-sama, Mbak. Hubungan korban dan juga pelaku ini sebenarnya seperti apa nih, Pak Catur? Hubungannya yang di sini, di mana korban dan pelaku ini kan memang di satu organisasi kepramukaan, dan juga hubungan kesiswaan, yang satu kelas 6, yang kelas 6, dan para korban ini kelas 5. Baik. Itu, Mbak. Berarti ada senioritas di sini sehingga terjadi kesalahan, langsung dilakukan penganiayaan begitu ya Pak ya? Iya, Mbak, betul, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Wian. Pak Wian, bagaimana menurut Anda bergulirnya kasus ini? Apakah cukup baik ditangani oleh pihak kepolisian? Apakah cepat atau tidak? Dan 2 tersangka ini apakah mungkin ada tersangka baru? Pengamatan Anda seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kakak sudah meminta maaf, menyampaikan permintaan maaf ke sana, tolong Pak sampaikan.
dengan sangat berat dan menyesali apa yang dilakukan anak-anak. Pak, dia itu ngomong langsung ke jenengan gitu ya? Langsung ke saya, Pak. Gimana, Pak? Dengan nada yang sangat terharu, dia mengatakan, Pak, mohon maaf, Pak. Anak-anak mungkin tidak akan mungkin melakukan seperti itu, tapi kenyataannya melakukan seperti itu. Saya sangat menyesal, Pak, apa yang dilakukan anak-anak. Dan tolong sampaikan permohonan maaf saya selaku orang tua dan mungkin anak-anak saya untuk menyampaikan maaf pada keluarga korban. Itu aja yang permintaan dari dia. Itu yang dari keluarga. Iya. Kalau yang dari si ABH sendiri gimana, Pak? Dia ngomongnya gimana katanya? Ya sama seperti itu, Pak. Kedua-duanya hampir sama, Pak, seperti itu. Permohonan maaf baik dari orang tuanya maupun dari anak itu menyesal. Kalau saya cerita terhadap korban, dia nangis. Baik, saya langsung saja ke Pak Wian Kristianto, ahli hukum pidana FH Ubaya. Pak Wian, bagaimana tanggapan Anda atau menurut pengamatan Anda terhadap perkembangan kasus ini? Ya, pertama saya menyampaikan turut berbelasungkawa ya kepada Bu Soimah dan keluarga, dan juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas keberanian yang dinyatakan oleh Ibu Soimah dan keluarga, karena korban ini bukan sembarang korban, Mbak, sebenarnya. Beliau ini almarhum adalah santri dan anak. Nah, kalau dia adalah anak dan juga dia santri, berarti ada satu hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, bahwa penanganannya, prosesnya harus berbeda. Karena kenapa? Karena pasti akan melibatkan situasi dan kondisi yang berbeda. Terkait dengan proses penegakan hukum, sejauh ini kalau dikatakan sudah dalam proses atau dalam on track, sudah. Karena memang posisi sekarang sudah, tadi saya dengar update dari Pak Catur sudah masuk pada rekonstruksi ya, dan pra-rekonstruksi. Tapi yang menarik di sini adalah sebenarnya dari apa yang terjadi kepada almarhum atau korban, apakah hanya melulu terkait dengan penganiayaan? Ya. Ataukah justru sebenarnya di balik penganiayaan ini ada satu tugas besar yang justru menakutkan, Mbak? Apa itu, Pak? Yaitu adanya tindakan perundungan. Oke, bullying. Iya, bullying bagi sebagian besar kita mungkin melihatnya ya itu sudah dimaklumi, atau mungkin sesuatu di dalam beberapa kelompok melihatnya ya itu sudah selama ini kita lakukan, dan kalau ada orang yang mengalami seperti itu harus menerimalah. Oke. Nah, itu yang perlu dipastikan dulu dari aparat kepolisian. Apakah terbatas kepada penganiayaan atau justru malah ini sudah berulang berkali-kali? Oke. Ini yang harus dipastikan dulu. Dan itu harus didalami oleh pihak kepolisian. Betul sekali. Oke, selain ada motif lain sama penganiayaan yang tadi disebutkan juga ada perundungan, apakah di sini juga ada penutupan dari agar tidak terbongkarnya kasus ini, Pak Catur? Menurut Anda seperti apa? Karena dari dugaan rekayasa surat kematian ini juga patut untuk dicurigai. Seperti apa, Pak Caturin, perkembangannya? Baik, Mbak. Untuk kasus yang utama ini tentang penganiayaan sampai menyebabkan korban meninggal dunia ini, kami fokus dan akan kami buat jelas dan terang terkait adanya tindak pidana yang lain ataupun perkembangan dari proses penyidikan ini akan kita tindak lanjuti, dan yang pasti akan kita proses juga, Mbak. Oke. Menurut Bu Soimah tadi dari surat kematian sendiri ini sudah diubah sedemikian rupa begitu dari pihak Ponpes sendiri. Ini bagaimana ini, Pak Catur? Apakah ini juga menjadi pokok permasalahan yang lain yang juga harus dilakukan agar tidak ditutup-tutupi begitu? Tadi sudah saya sampaikan, Mbak, yang menjadi novum baru ataupun tidak pidana yang baru yang disebabkan rentetan kasus ini. Baik. Akan kita proses, akan kita tidak lanjuti, Mbak. Baik. Tetapi kami tetap fokus juga pada kasus ini sehingga menjadi jelas dan terang, Mbak. Baik. Pak Wian, apakah dari pihak Ponpes maupun dari pihak rumah sakit dari Gontor sendiri ini juga harus diperiksa terkait dengan rekayasa dugaan surat kematian ini palsu begitu atau diubah begitu kebenarannya? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Saja. Baik, saya langsung saja ke Ibu Soimah. Ibu Soimah, apakah mendengar suara saya?
Dengar Mbak, dengar Mbak. Oke, Ibu Soimah bisa diceritakan Ibu, apakah benar memang ada surat perjanjian di awal ketika anak Ibu masuk ke Pondok Pesantren Gontor bahwa tidak mengizinkan wali santri untuk lapor polisi jika terjadi sesuatu kepada santri? Dulu Mbak, sewaktu pendaftaran Mbak, ini pengetahuan saya Mbak, kalau detailnya saya kurang begitu tahu Mbak ya. Dulu ada penandatanganan di atas materai bahwa kalau terjadi apa-apa dengan anak kita di pondok itu tidak boleh menyertakan aparat kepolisian atau aparat hukum gitu Mbak. Tapi untuk lebih detailnya saya tidak tahu gitu Mbak, karena surat itu tidak kami pegang dan surat itu kami sertakan bersama berkas-berkas yang kami kasih pada saat pendaftaran ke pondok Mbak. Kopiannya tidak disertakan kepada wali santri begitu ya Bu ya berarti ya? Tidak ada Mbak. Jadi hanya sebatas tanda tangan saja? Iya. Oke, sampai di situ saya ke Pak Wian. Ya. Pak Wian, apakah ini memang benar, memang pondok pesantren ini cenderung tertutup begitu, terkait dengan adanya kasus, maka harus diselesaikan secara intern? Ya, sebenarnya harus dipastikan dulu ya apakah itu benar atau tidak. Jika memang itu benar, maka harus menjadi satu pemahaman kita bersama, perkara pidana tidak pernah boleh ditutupi. Oke. Dan itu harus proses hukum berjalan. Oke, itu poinnya, perkara pidana tidak Boleh boleh ditutupi, ditutupi. iya. Oke, saya ke Ibu Soimah sekali lagi. Bu Soimah, ini saat ini sudah ditetapkan 2 tersangka. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada tersangka melalui polisi yang saat ini juga sudah terhubung dan juga keluarga korban, keluarga tersangka yang mungkin melihat tayangan ini? Aku cuma ingin peluk kedua tersangka itu Mbak. Aku kepengen peluk kedua orang itu Mbak. Kenapa dia bisa bertindak demikian? Kalau masalah paksa, kok segitunya Mbak? Karena saya sudah membekali anak saya Mbak untuk menjadi ketua Perkajum itu dengan dana Mbak, dengan uang Rp700.000. Ketika dia izin sama saya, telepon dia terakhir itu Mbak, tanggal 15 Agustus, dia izin sama saya, Mi, Aa mau jadi ketua Perkajum Mi, tapi Aa butuh dana untuk beli kertas, untuk beli perlengkapan pramuka Mi, kalau ada mau yang diganti gitu. Ya udah A, berapa? Ya terserah Umi, aku kasih bekal dia 700.000 Mbak. Untuk dia bekal Mbak. Kalau memang ada yang barang hilang, kalau nggak bilang bisa diganti Mbak seberapapun Mbak. Jangan sampai kayak gini. Baik, Bu Soimah, apa harapan Anda yang saat ini polisi juga sudah mendengar atau sudah hadir di Dialog Titik Tengah kali ini, Bu Soimah? Harapan saya Mbak, mungkin saya akan melanjutkan amanah dan perjuangan dari almarhum Mbak dengan anak saya, karena dia pernah terlontar kata-kata saya ingin memperbaiki sistem di pondok. Saya tidak tanya perbaikan sistem yang bagaimana, tetapi setelah meninggalnya anak saya baru bisa menangkap, oh sistem yang seperti ini yang mau dirubahnya atau yang mau diperbaikinya, sistem tindak kekerasan. Jangan ada lagi Mbak, jangan ada lagi Mbak, cukup anak saya korban terakhir Mbak. Baik, terakhir Pak Catur, apa tanggapan Anda terhadap pesan Bu Soimah, ibu korban? Pak Catur? Terima kasih Mbak untuk apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Soimah. Akan kami tindak lanjutin dan kami pun ingin perkara ini menjadi jelas dan terang, karena ini merupakan pertanggungjawaban kami pihak kepolisian dalam memproses perkara ini Mbak. Baik, terima kasih Ibu Soimah, Pak Catur, dan Pak Wian. Semoga almarhum ini ditempatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga proses hukum ini berlanjut dan ada akhirnya, dan semoga tidak ada lagi tindak kekerasan di dunia pendidikan. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.